Karena itu sudah saatnya kita bicara siapa yang menang sebenarnya di balik perang besar ini. Kalau menurut saya, kalau menurut Podcast Freedom Institute, yang menang adalah Dubai. Mudah-mudahan ini semacam insentif ya, yang dana rekonstruksi 5.000 triliun lebih itu rupiah, 300 miliar dolar. Itu bisa menjadi pemicu, dan ini kan dalam krisis ekonomi kan ini pucuk dicinta ulam tiba. Di samping masalah nuklir sama Selat Hormuz, kesepakatan bareng-bareng bahwa kalau kita nggak bisa mengubah Iran dengan perang, kita ubah Iran dengan insentif. Ini kan bagus banget. Kalau Ayatollah Khomeini kan the latest stage of experiments ya di negara-negara Islam bagaimana menuju modernitas. Dalam hal ini kan kalau Khomeini dia menolak modernitas, menyajikan alternatif. Tapi kan sebelumnya sudah ada Nasser, ada Hafez Al-Assad, ada Saddam Hussein, ada Gaddafi gitu loh. Dan mostly gagal. Paling berhasil dan paling layak menjadi contoh bagi masyarakat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sebagai sebuah simbol bahwa Lee Kuan Yew bukan hanya ada di Asia atau Singapura, atau Deng Xiaoping bukannya hanya ada di Cina, tapi masyarakat Islam juga punya tokoh yang namanya Rashid Al-Maktoum di era modern. Sejak awal dia menyadari bahwa nggak bisa Dubai itu dengan cara yang lama, tradisional, di Timur Tengah, di negara Islam, tapi harus cara baru. Perdagangan Indonesia itu walaupun banyak pendukung fanatik Iran, sebenarnya lebih cocok dengan Dubai, dengan Lana Nushabeh dan Rim Al-Hashimi. Kalau Rashid Al-Maktoum, dia memilih posisi moderasi bahwa agama penting tapi harus dibalut dalam kerangka yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan keterbukaan dan kemajuan. Orang nggak berimigrasi ke Iran, orang imigrasi ke Dubai, orang imigrasi ke Abu Dhabi. Itu kan contoh yang nyata betapa negara yang terbuka disuka oleh orang sedunia ini, dan negara tertutup dengan mimpi yang gak masuk akal dihindari bukan hanya oleh kaum migran tapi oleh rakyatnya sendiri yang mengungsi keluar. Asap perang mulai menipis, langit Timur Tengah perlahan tenang, tapi saat debu turun, satu pertanyaan muncul, siapa yang benar-benar menang? Tapi sebelum dijawab, after the dust settled, ini Hegelian banget, the old Minerva. Saya selalu terpukau dengan intronya Amel. Jadi setelah matahari terbenam, barulah kata Hegel, burung hantu Minerva itu bisa mengembangkan sayapnya. Betul. Dan itu pertanyaan yang justru penting untuk jangka panjang ya. Soal trajektori. Ya, kata Hegel, setelah peristiwa selesai, baru pengetahuan dan pemahaman bisa berjalan. Ya, gitu loh. Betul. Itu mantap. Amalia Kartika. Tapi sebelum dijawab siapa yang menang, kita mau bahas dulu sampai di mana proses perdamaian, Bang, biar tahu ininya dulu. Jadi masih jalan. Jadi kan MOU sudah diteken. Dan kita topik ini kan mau bahas salah satu segi dan implikasi, terutama berhubungan dengan potensi perubahan dan kemajuan di negara-negara Teluk Timur Tengah dan negara Islam khususnya ya. Nah, salah satu poin penting dalam MOU itu kan bukan hanya nuklir dan Selat Hormuz, itu adanya dana rekonstruksi buat Iran 300 miliar dolar. Jadi kira-kira 5.000 triliun rupiah. Hampir 2 kali lipat APBN Indonesia per tahun. Kalau masih kecil masih kecil hartanya sama Elon Musk ya. Masih sepertiganya harta Elon Musk. Jadi 300 miliar dolar itu bukan oleh uang pajak rakyat Amerika, bantuan kepada Iran, semacam dana rekonstruksi, semacam Marshall Plan Eropa setelah Eropa lulu lantak oleh Perang Dunia Kedua kan. Dan yang bantuan dari mana? Itu dari negara-negara Teluk. Cash for peace kalau istilah Freedom Podcast itu. Jadi kita berhenti perang, kita damai aja. Kita nih Dubai, Qatar yang paling depan kemarin kan, menjanjikan kalau kita damai maka rekonstruksi pendanaannya ini we cover. Nah ini bagus banget. Bagus banget dalam pengertian kalau kita ngapain kita bersaut-sautan dengan rudal dan drone, ya atau bom. Kita membangun ekonomi yuk.
Ini ada dana nih kalau lo mau berubah, kita bantu. Dan karena negara teluk juga memang negara-negara tajir kan. Negara-negara kaya, dan jangan lupa Iran kan dalam krisis ekonomi yang tajam. Betul. Iya. Kan sebelum perang aja kan sudah rakyatnya berontak. Ya, kita harus ulang fakta ini kan. Karena ini kan menjelaskan kenapa perang terjadi kan. Rakyat bergolak, mereka minta tolong pada Donald Trump, help us gitu kan, dalam represi kaum mula dan kaum kaum militer kan. Kemudian mungkin Trump karena terlalu bersemangat, help is on the way gitu kan. Ini kan faktor awal perang itu. Tapi ternyata setelah proses perang terjadi, bukan regime change yang terjadi, tetapi ada pergerakan hubungan di dalam rezim baru ini. Bukan rezim baru ya, rekonfigurasi. Ada ayatollah, ada apa. Nah ternyata kaum garis keras muncul, tapi sebagian mendukung MOU yang dimotori oleh kaum moderat kan, seperti Presiden Mas'ud Pezeshkian, Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, dan Galibaf. Nah, mudah-mudahan ini semacam insentif ya, yang dana rekonstruksi 5.000 triliun lebih itu rupiah, 300 miliar dolar, itu bisa menjadi pemicu. Dan ini kan dalam krisis ekonomi kan, ini pucuk dicinta ulam tiba. Di samping masalah nuklir sama Selat Hormuz. Nah, karena itu sudah saatnya kita bicara siapa yang menang sebenarnya di balik perang besar ini. Kalau menurut saya, kalau menurut Podcast Freedom Institute, yang menang adalah Dubai. Dubai. Dubai ini mewakili Qatar, mewakili Arab Saudi yang baru di bawah Pangeran Dubai MBS. sebagai satu eksemplar, sebagai sebuah model tren, perkembangan masyarakat Islam di Teluk, ya, model pemerintahan, model sosialnya, model ekonominya, gitu loh. Yang sudah nanti kita ceritakan kan, asal usulnya kenapa muncul model Dubai sebagai alternatif terhadap model Iran atau model Suriah sebelumnya di bawah Hafez atau model Libya atau model Saddam Hussein gitu loh. Model Baas, Partai Baas ya, sosialis, tarik ke belakang model yang pan-Arabisme Nasser atau di Mesir atau Ikhwanul Muslimin. Ini model baru yang menjadi contoh bagi beberapa tetangganya yang kemudian mengikuti. Abu Dhabi kan membentuk Uni Emirat Arab bersama Dubai dan 5 negara kerajaan lain di Teluk kan, 7 kerajaan, seperti Malaysia lah. Konfederasi lah. Seperti Malaysia, konfederasi kerajaan-kerajaan. Kemudian negara tetangganya pada ikut menjadi model baru di tengah padang pasir model. Tahun berapaan itu kira-kira? Itu tahun 50-an. Akhir 50-an, Rashid Al Maktoum menggantikan ayahandanya tahun 58 dan dia berkuasa 32 tahun sampai tahun 1990. Sama dengan Pak Harto. Iya, hampir mirip dengan Pak Harto. Ya, mirip secara periode waktu ya. Nah, ternyata setelah kita lihat perkembangan di Teluk perang Iran 3,5 bulan sampai 4 bulan termasuk gencatan senjata, menurut saya yang menang bukan Iran, bukan Amerika. Yang menang adalah sebuah cara pandang terhadap kenyataan dan masa depan. Dan itu yang diwakili oleh Dubai. Untuk konteks Timur Tengah dan negara-negara Islam dan negara-negara Teluk. Karena itu kita bilang bahwa pemenang perang ini, kalau tidak sekarang tapi lihat aja nanti, ya, adalah Dubai. Pemenangnya Dubai. Dan salah satu instrumennya yang mulai kelihatan adalah yang tadi, dana rekonstruksi. Cash for peace. Cash for peace. Kita membangun aja yuk. Kalau lu mau membangun, lu lupakan mimpi lu. Ilusi-ilusi lama yang sudah nggak mungkin lagi membuat kamu bergerak maju. Yang membawa kamu, menarik kamu ke belakang dengan segala macam beban dan mimpi yang nggak benar gitu. Itu kita bantuin. Nah, itu menarik kalau dibandingkan dengan misalnya Marshall Plan dulu. Marshall Plan dulu yang mendanai sepenuhnya Amerika. Ya, Amerika sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Yes. Kan Eropa hancur, Jerman hancur. Nah, ini yang menarik. Jepang juga hancur dibantu, bukan Marshall Plan ya, MacArthur. Ya sama lah kira-kira ya. Ini yang lebih menarik, Jal, bahwa ini adalah dana patungan oleh negara-negara Teluk. Itu artinya kan ada kesepakatan bareng-bareng. Nah, itu yang penting, kesepakatan bareng-bareng bahwa kalau kita nggak bisa mengubah Iran dengan perang,
kita ubah Iran dengan insentif. Ini kan bagus banget. Gitu loh. Dan itu ini cara berpikir yang praktis. Dalam kelanjutannya bukan hanya Iran, kan mungkin Gaza juga nanti kan. Yes, ini bisa menjadi model kan. Suriah sudah mulai berubah. Modelnya seperti apa? Balik model lama, Gaddafi, Saddam Hussein, Hafez al-Assad, Nasser pan-Arabisme sosialis gitu, atau model baru yang sudah dibuktikan berhasil oleh Dubai dan kawan-kawannya, Abu Dhabi kan. Bahrain, Qatar gitu. Ini dan kalau Gaza atau Palestina, West Bank sama Gaza suatu waktu menjadi model independent two state solution kalau berhasil, pertanyaannya kan Gaza mau dibawa kemana? West Bank mau dibawa kemana? Kalau problem politik dengan Israel sudah selesai, kan perlu ada model pengembangan baru. Nah, modelnya itu cocok untuk Dubai, apalagi Gaza. Gaza itu kan di tepi Laut Tengah. Kalau ini kan Teluk Persia. Kalau Gaza itu kan Mediterania. Itu nyambung ke Perancis Selatan itu loh. Nah, ini yang konsepnya Jared Kushner kan, membuat Gaza sebagai pusat baru dari turisme internasional, perdagangan internasional, globalisasi yang ada di Timur Tengah. Kalau bukan Dubai, Bahrain juga bisa di Gaza dan di West Bank. Ini kan sebuah mimpi baru yang memang terbukti bisa berhasil. Dan itu out of the box sebenarnya kalau dibandingkan dengan solusi-solusi yang selama ini muncul. Kan sudah dicoba dalam sejarah modernitas negara-negara di Islam, di Arab, di Persia, termasuk perkembangan terakhir. Kalau Ayatollah Khomeini kan the latest stage of experiments ya di negara-negara Islam bagaimana menuju modernitas. Dalam hal ini kan kalau Khomeini dia menolak modernitas, menyajikan alternatif. Tapi kan sebelumnya sudah ada Nasser, ada Hafez al-Assad, ada Saddam Hussein, ada Gaddafi gitu loh. Dan mostly gagal. Nah, sekarang yang berhasil ternyata Rashid Al-Maktoum. Dia comparable atau bisa dibandingkan dengan Lee Kuan Yew di Asia, pemimpin yang sukses. Bisa dibandingkan dengan di negara raksasa Cina dengan Deng Xiaoping di Korea Selatan, bahkan barangkali bisa kita katakan karakteristik kekuasaan dan pemahamannya hampir sama dengan Pak Harto. Ini Rashid Al-Maktoum ini bukan orang yang berpendidikan tinggi, dia sekolah madrasah aja. Tetapi karena dia hidup di kota pelabuhan, nanti kita ceritakan lebih lengkap, dia menyerap semangat keterbukaan dari perdagangan pelabuhannya seperti kota Makassar, kota Surabaya. Pelabuhan itu pengertiannya pesisir ya. Kultur pesisir itu kan kecenderungannya open, terbuka. Ya kan? Makassar, Karang Patengaloang. Karang Patengaloang. Ya kan? Dari Goa Talo dia bergaul dengan Portugis, dengan Belanda, dengan Inggris, Cina, Arab. Dia bilang kita bisa maju kalau kita menyerap apa yang mereka ketahui, maksudnya ilmunya. Dan biasanya itu kalau dalam antropologi kan atau dalam studi budaya kan kultur pesisir dikontraskan dengan kultur pedalaman. Kultur pedalaman itu agraris, iya kan? Feodal. Kalau yang pesisir kecenderungannya memang terbuka kan. Jadi pendatang beragam. Seperti kata Karang Patengaloang dan ayahnya kan, Karang Matoaya itu laut yang terbuka milik siapa saja, milik semua orang, gitu loh. Ini memang pandangan hidup. Nah, Rashid Al-Maktoum itu kira-kira seperti itu. Nanti kita ceritakan lebih lengkap bagaimana dia membangunnya. Tetapi dalam konteks perang Iran sekarang, ya kalau ternyata perdamaian berlanjut dan benar rencana MOU itu bisa dimanifestasikan ke depan dalam langkah-langkah penting, ya mudah-mudahan Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Arab Saudi bisa memberikan ekosistem baru bagi para pemimpin moderat di Iran, seperti Arachi, seperti Masoud Pezeshkian, untuk lebih tertarik ya menempuh jalan baru dan meninggalkan jalan lama. Itu. Saya dengerin jadi sambil ngelirik buku yang ini City of Gold. Ya kan, Dubai and the Dream of Capitalism. Ya kan, Dubai dan mimpi kapitalisme. Ini buku yang
sangat amat layak dibaca, diperkenalkan di Indonesia. Karena di Indonesia ini kan juga mayoritas penduduk kan Muslim. Tetapi siapa yang pernah mendengar Rashid Al-Maktoum? Yang didengar Khomeini melulu, Khamenei lagi, ya kan? Gaddafi, Hafez Al-Assad, ya kan? Dulu Nasser, mabuk Nasser, sekarang mabuk Iran. Mereka nggak tahu bahwa sebenarnya yang berhasil itu ada brilian autokrat, visionary leader dari kota kecil yang dulu Dubai sekarang menjadi jadi global city. Rashid Al-Maktoum itu sebenarnya orang yang paling berhasil dan paling layak menjadi contoh bagi masyarakat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sebagai sebuah simbol bahwa Lee Kuan Yew bukan hanya ada di Asia atau Singapura, atau Deng Xiaoping bukannya hanya ada di Cina, tapi masyarakat Islam juga punya tokoh yang namanya Rashid Al-Maktoum di era modern. Rashid Al-Maktoum sebagai Lee Kuan Yew bersurban. Jadi Mel, yang kita bicarakan ini kan soal visionary leader di negara dunia Islam lah ya. Dan tadi ada buku yang kita singgung selintas. Karena kita ngomong buku jangan lupa singgung City of Gold. Nah ini buku seperti ini itu bisa kita dapatkan di Perpustakaan Freedom Institute. Jadi lagi-lagi saya mengingatkan dan mengundang kepada para penonton konten-konten Freedom Institute untuk mengunjungi Perpustakaan Umum Freedom Institute karena koleksinya itu tema yang kita bahas soal-soal geopolitik dan juga ilmu sosial, ekonomi, Islamic Studies, Middle Eastern Studies dan lengkap. Dan lengkap. Dan juga silahkan datang untuk juga menikmati internet gratis, semuanya gratis. Semua gratis. Jam 9 sampai jam 5 di Jalan Rasuna Said di Wisma Bakri, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Buat anak muda kan selain main sosial media, bikin konten kan bagus juga memperluas pengetahuan lewat buku-buku yang berbobot. Betul, dan ya kalau kita bicara mengenai masa depan, ya satu-satunya cara ya harus baca buku. Betul. Gitu loh. Betul ya Bang. Ya, mengimbangi sosial media lah. Supaya pengetahuan lebih lengkap, lebih luas. Jadi silahkan datang ke Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri di Jalan Rasuna Said, Kuningan. Lanjut. Oke. Jadi City of Gold. Tentang City of Gold, tentang visionary leader di kawasan dunia Islam dan kenapa itu penting. Dubai sebagai contohnya. Gimana, Cel? Jadi konteksnya kan Rashid Al-Maktoum ini kan tahun 60-an, 70-an. Dia memang selesai tahun 90-an, tapi kan model pengembangan baru di negara-negara Teluk dan negara-negara Islam itu sudah muncul, sudah kelihatan suksesnya yang diteruskan oleh anak-anaknya. Nah, terutama yang sekarang kan Muhammad Al-Maktoum. Nah, kalau Rashid memang karena dia besar di kota pelabuhan, walaupun ya kayak Makassar, kayak Surabaya kita bilang tadi kan, yang terbiasa dengan laut yang terbuka, dia menjadi alternatif baru kepemimpinan di negara-negara Islam, di negara Teluk dan di negara Timur Tengah. Kan yang saya katakan tadi kan ada sebelumnya ada Nasser, kemudian ada Saddam Hussein, ada Hafez Al-Assad, ada Gaddafi, terakhir ada Khomeini, Ali Khamenei gitu. Dia satu-satunya yang berbeda, sama dengan Lee Kuan Yew, sama dengan Xi Jinping. Dan itu contemporary. Deng Xiaoping, bukan Xi Jinping, Deng Xiaoping. Dengan Lee Kuan Yew juga saling interaksi loh. Iya, contemporary kan Singapura kan sama dengan Dubai, city state. Ya, dia negara kecil kan. Kemudian yang bergabung menjadi 7 kerajaan Uni Emirat Arab bersama Dubai dan lain-lain. Nah, tetapi model pengembangannya sejak awal dia menyadari bahwa nggak bisa Dubai itu dengan cara yang lama tradisional di Timur Tengah di negara Islam, tapi harus cara baru, perdagangan. Karena memang secara geografi kan ini Laut Arab, Teluk Persia, nyambung dia ke Samudra Hindia, ke India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, gitu ya. Jadi dia menyerap semangat itu. Nah, kemudian mengembangkan infrastruktur untuk mendukung terutama pelabuhan. Ini belum era minyak. Walaupun pada era minyaknya Dubai nggak sebanyak Abu Dhabi, nggak sebanyak Qatar, nggak sebanyak Arab Saudi, tetapi karena infrastruktur keterbukaan perdagangan sudah disiapkan fondasinya,
walaupun kemudian ada rezeki minyak yang lebih sedikit dibanding Abu Dhabi, dia menggunakannya efektif. Nah, pola dia terhadap masyarakat yang luar biasa dia menyadari bahwa ini kan pelabuhan banyak pendatang. Ya udah biarin aja pendatang. Bahkan sampai kalau sekarang ini 90% masyarakat di Dubai itu adalah pendatang, terutama India, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Indonesia, banyak dari Eropa, ada dari Amerika. Setelah perkembangan selanjutnya, saya bayangin itu percakapannya juga berbagai bahasa. Berbagai bahasa. Dan yang menarik kan agama. Betul kan ya? Dan dia tidak punya beban dalam pengertian, kerajaan, autokrasi, ada ulama, tapi berbeda dengan Iran. Kalau Khomeini kan mau ulama yang penguasa. No, ini monarki. Tetapi ulama penting, tetapi di bawah monarki yang modernis. Di mana sebagian besar penduduknya agamanya bukan Islam. Kalau India kan berarti Hindu. Pakistan memang Islam. Tapi dari Filipina kan pasti bukan Islam. Artinya mostly. Nah, karena itu dia mengembangkan toleransi, keterbukaan yang dahsyat untuk konteksnya. Ya kan? Nah, setelah dia berhasil lebih dikembangkan dengan kecepatan yang full itu oleh anaknya yang sekarang yang sudah hampir 20 tahun menjadi pemimpin di Dubai, Muhammad, yang sekolahnya di London. Ya. Kalau bapaknya kan madrasah. Kalau anaknya ini sudah di London. Cambridge atau Cambridge. Kemudian dia sekolah akademi militer di Aldershot. Ini juga sekolahnya sama dengan Lee Kuan Yew juga kan, dia produk Inggris juga. Inggris. Dan Aldershot itu kan sekolah militernya, akademi militernya Winston Churchill. Entah karena Churchill di situ dia ke situ juga nggak tahu. Tapi intinya kalau bapaknya masih berpikir soal konteks regional, kalau Muhammad Al Maktoum ini yang the existing ruler itu berpikirnya sudah global. Jadi dia mengubah fondasi yang kuat dari bapaknya menjadi global city. Dia membangun finance, pusat finansial, yang terutama lagi dia membangun pusat transportasi hub. Emirates. Emirates. Jadi bandara internasionalnya, kalau bapaknya kan pelabuhan, nah ini bandara internasional, sains, teknologi, dan terutama finance. Kebetulan secara geografi, kalau lihat posisi Timur Tengah itu kan antara Eropa, Amerika, dan Asia. Asia kan tahun 70-an tumbuh cepat. Ya kan? Eropa, Asia, tengah-tengahnya itu ya Timur Tengah. Sehingga kalau terbang 8 jam dari Asia kan perlu isi fuel, transit dulu. Jadi ini visioner kan. Orang nggak kekal dulu kan, kita cuma tahu Singapore Airlines, gitu, SQ gitu kan, British Airways. Dia pikir kenapa nggak Emirates. Dan cara mereka membranding, memarketingnya juga dahsyat ya. Misalnya Al-Ittihad itu kan jadi jersinya klub-klub Eropa terkenal itu kan, Qatar dan Arsenal kan Emirates. Ada satu yang penting yang juga harus kita pikirkan sebagai background ya, Rashid Al Maktoum bisa flourishing dalam kondisi yang memang sudah, jangan lupa Singapura, Hong Kong ini kan semua dulu bagian dari Imperium Inggris. Kalau di Timur Tengah kan setelah Perang Dunia Pertama, jangan lupa itu Ottoman Empire kan runtuh. Nah itu perannya itu kan digantikan oleh Inggris untuk kawasan ini ya. Sebagian Perancis, tapi kalau untuk yang Dubai, Qatar, Abu Dhabi itu kan Inggris. Sehingga kerangka hukumnya, sama dengan Singapura kan, sama dengan Hong Kong sebelum Cina mengambil alih, itu memang sudah kuat dan diperkuat lagi dengan satu percampuran yang baik dengan monarki Islam, tetapi sadar dengan modernitas. Nah inilah yang tipikal pada negara-negara Teluk yang menjadi alternatif baru bagi kita. Kan banyak negara Teluk, negara Islam itu problemnya nggak selesai-selesai, bukan cuma puluhan tahun, 100 tahun. Ya, terutama konflik Arab Israel atau Palestina Israel kalau kita mau lebih fokus gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan selesainya Memorandum of Understanding, kalau kita pakai kerangka Hegelian, setelah burung hantu Minerva mengepakkan sayap, pengetahuannya muncul yang baru di Timur Tengah adalah kalau gitu kita ikut Lana
Nusaybeh, kita ikut Rim Al-Hashimi. Mereka lah aktor-aktor baru penerus Rashid Al-Maktoum. Kalau tadi Muhammad Al-Maktoum kan rajanya. Kalau di Uni Emirat Arab kan dia wakil presiden dan sekaligus Perdana Menteri. Tetapi tokoh-tokoh politisi pemimpin birokrasinya itu kan tokoh-tokoh muda yang menarik dan sebagian perempuan. Contoh terbaiknya kan Lana sama Rim Al-Hashimi. Dengan yang satu berjilbab, yang satu enggak, tapi sama-sama terbuka. Fasih, open minded. Fasih mau bahasa Arab, ayo bahasa Inggris dahsyat juga karena mungkin sekolahnya pada di Oxford, Cambridge, gitu loh. Percaya diri, yang satu pakai jilbab, satu nggak pakai jilbab, biasa aja, tetapi sama-sama tumbuh dalam kultur negara Islam yang kuat gitu. Sebenarnya Indonesia banget itu soal jilbab dan nggak berjilbab. Ini yang saya mau bilang bahwa Indonesia itu walaupun banyak pendukung fanatik Iran, sebenarnya lebih cocok dengan Dubai, dengan Lana Nusaybeh dan Rim Al-Hashimi gitu. Entah kenapa kok populer banget Khomeini dan sekutunya di Indonesia gitu loh. Ini kan kadang-kadang kita jadi berpikir bahwa mungkin karena kurang ke perpustakaan Freedom aja, kurang baca buku, kurang membaca buku nih, orang-orang nggak mengerti sejarahnya gitu loh. Nah ini kalau tadi itu soal Rashid Al-Maktoum itu kan menarik bahwa dia sebagai visionary leader itu kan tahu bahwa konteksnya ini Islam, kultur Islam, ya kan? Tapi dia dengan baik harmonitas dengan Islam. Bagus nah sekali. Ini gimana kalau dibandingkan dengan kultur Islam dalam hubungan negara dan agama kan ada dua contoh ekstrim. Iya betul. Satu Kemal Atatürk di Turki. Itu yang saya maksud. Kemal Atatürk di Turki itu setelah Perang Dunia Pertama tumbuh jadi pahlawan di Turki, Ottoman Empire runtuh, dia jadi pahlawan, Turki jadi negara baru, dia menolak Islam, menolak agama sama sekali, melarang agama sama sekali. Laicite lah ya, sekularismenya. Ekstrim yang lain adalah Ayatullah Ali Khomeini, Ayatullah Ruhollah Khomeini dan Ayatullah Ali Khamenei. Ya, mereka bukan kalau tadi Atatürk menolak agama, mereka embrace agama dan menjadikan ulama sebagai pimpinan negara. Oke, tentu saja harus didukung tentara. Kalau enggak, orang bilang enak aja lo mau jadi wakil Tuhan. Kalau enggak ada bedil, orang enggak takut, siapa yang mau percaya gitu loh. Guns and God gitu kan. Tapi ini kan dua ekstrim. Kalau kalau Rashid Al-Maktoum, dia memilih posisi moderasi bahwa agama penting tapi harus dibalut dalam kerangka yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan keterbukaan dan kemajuan. Beda ya, ulama penting, tapi jangan ulama yang berkuasa dong. Tetap ada raja, ada institusi monarki, tetapi ulama penting sebagai sumber moralitas. Ya kayak di Indonesia. Ya kan masyarakat kita kan sangat religius, tapi kita tidak menjadikan ulama yang harus menjadi presiden dan kepala negara. Dan itu juga terkait dengan kultur commerce ya, commercial culture. Itu kecenderungannya memang toleran. Itu yang diserap oleh Rashid. Kan kota pantai, kota pelabuhan, laut yang terbuka, kata Arung Matoaya dan Karang Matoaya dan Karang Patingaloa. Laut milik semua orang. Memang tanah tempat kita lahir ada penduduknya, tapi laut milik semua orang. Pandangan yang terbuka. In a way kayak takdir Ali Syabana. Jangan di danau yang airnya tenang, nggak ada kemajuan di situ. Coba tempuh laut yang terbuka. Gelombang memang tinggi, tantangannya memang dahsyat, tapi itulah kemajuan. Wah, kira-kira kayak gitu. Kita larikan ke dalam konteks pemikiran politik ya, Montesquieu gitu misalnya, yang juga percaya bahwa commerce itu memang terkait erat dengan toleransi, karena kan mau nggak mau kan harus berinteraksi dengan orang dari berbagai agama, berbagai kultur, latar belakang, kan harus toleran, nggak mungkin fundamentalis. Dan itulah yang membuat sekarang kan misalnya Dubai, Uni Emirat Arab, Qatar kan salah satu negara terkaya di dunia dari si GDP per kapita, lebih kaya dari Jerman dan Prancis mereka. Betul. Bayangin lebih kaya dari Jerman, Prancis dan Italia yang pertama-tama mulai industrialisasi di abad ke-19. Ya, lebih kaya dari Inggris secara GDP per kapita. Dubai sudah menjadi global city.
Oke, penduduknya sebagian besar orang asing. Dari India, Indonesia, Pakistan, dan mereka tetap mereka Islam secara negara, pucuknya. Yang lain-lain negara, kalau kamu dari India Hindu dong, masa dipaksa jadi Islam? Ya boleh-boleh aja, dan toleransi dijaga benar-benar. Orang Filipina yang di sektor kesehatan rumah sakit jadi suster, mereka ya ada Katolik dong, ada Protestan dong. Itu nggak apa-apa, itu kerajaan Islam Uni Emirat Arab gitu loh. Mereka terbuka banget. Karena itu banyak banget kaum imigran mau ke Dubai, mau ke Qatar, mau ke Abu Dhabi. Nggak ada kaum imigran mau ke Teheran. Betul nggak? Betul. Kalau nggak ke Abu Dhabi kan ke Amerika kaum migran. Ya, mereka mau masuk ke Amerika dong. Mereka masuk ke Eropa dong. Mana ada kaum migran mau ke Iran yang memaksakan kehendak satu kelompok gitu loh atas nama Tuhan. Yep. Kita pernah baca krisis imigrasi di Iran, nggak ada. Yang ada orang mau keluar, penduduk Iran keluar. Di Los Angeles aja itu ada hampir 1 juta orang keturunan Iran. Yang kemarin nonton Iran lawan itu loh, sepak bola Piala Dunia, itu orang keluar dari Iran, mengungsi, mencari kebebasan dan hidup yang baru. Orang nggak berimigrasi ke Iran, orang imigrasi ke Dubai. Orang imigrasi ke Abu Dhabi. Itu kan contoh yang nyata betapa negara yang terbuka disuka oleh orang sedunia ini, dan negara tertutup dengan mimpi yang gak masuk akal dihindari bukan hanya oleh kaum migran tapi oleh rakyatnya sendiri yang mengungsi keluar. Ini yang harus disadari oleh kaum netizen fanatik Iran di Indonesia gitu loh. Kita sindir lagi, Bel. Jadi mau misil or money nih. Nah, sekarang kita bilang aja, mau nggak kalian mengungsi ke Iran? Ya kan, kemudian dipaksa oleh Garda Revolusi untuk begini, begitu. Mampus nggak? Nah, kira-kira itu hal. Jadi saya kira dengan belajar sejarah, dengan belajar tentang kenyataan di berbagai negara, kan kita lebih arif, lebih luas pandangannya, nggak berdebat waton suloyo. Gitu loh. Jadi inilah kenapa buku-buku seperti The City of Gold, ya, atau kalau kita mau buka YouTube, tapi juga jangan cuma YouTube yang satu pihak, tetapi lihat yang berimbang. Nanti minggu depan kan kita bicara podcast Amerika, karena 250 tahun Amerika kan minggu depan. Tanggal 4 Juli. 4 Juli. Ya kan, kita lihat bagaimana Amerika, in a way kan The City of Gold Dubai ini kan banyak kemiripannya dengan semangat yang membentuk Amerika. Keterbukaan, perdagangan. Yang satu demokrasi, yang satu otokrasi monarki kan. Tetapi kan terbuka ekonominya. Bahkan hubungan dagang dengan Amerika kan dahsyat sebenarnya Dubai, ya, Eropa juga dengan. Jadi saya kira untuk sekarang ini sekali lagi kalau kita kembali ke pertanyaan tentang perang Iran, siapa yang menang? Yang menang adalah keterbukaan. Yang menang adalah aspirasi kemajuan dan perdamaian. Dan simbolnya di Timur Tengah, di negara Islam sekarang, yang terdepan adalah Dubai. Mantap. Kita suatu ketika perlu podcast di Dubai. Saya kira, tapi Shanghai dulu ya. Shanghai dulu. Oke, jadi begitu Bel kira-kira. Siap. Jadi apapun sistem negara, yang penting pemimpinnya harus visioner. Setuju. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeli. Bel. Terima kasih Mas Al. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa.